Betul. Nah, Aduh. oke. Masih ada yang mau jawab salam lagi? Nggak ada ya? Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. bagus. Oke. Nggak ada lagi ya kayaknya ya. Oke, langsung aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sampai sore hari ini, bahkan sampai pertemuan yang keempat ini ya. Mungkin teman-teman ada yang mengikuti dari awal, ada yang dari sesi kedua, ada yang dari sesi ketiga, atau bahkan sekarang baru ikut, nggak apa-apa. Yang penting alhamdulillah kita sudah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala hingga sampai detik ini. Salawat serta salam tak lupa kita curah limpahkan kehadirat guru besar kita, tauladan kita, nabi kita, rasul kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga, sahabat, juga para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaatnya di akhir. Amin ya rabbal alamin. Baik, teman-teman semua, gimana kabarnya? Baik-baik aja. Alhamdulillah baik. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah baik. Baik, mantap mas, mantap. Baik, Kak. Oke. Tidak bosan kan ya dengan mukaku ya? Apa? Biar hafal ya. Nanti biar kalau misalnya udah ketemu kampus tinggal sapa aja kita. Sajid. Enggak. Oke. Jadi alhamdulillah ya di pertemuan yang hampir terakhir ini ya. Pertemuan ke berapa sekarang? Ada yang tahu? Keempat. Oke, yang keempat. Alhamdulillah. Enggak kerasa ya, karena tinggal satu sesi lagi kali Jaga Muda Talks ini. Dan teman-teman yang mungkin baru gabung, wah pokoknya jangan sampai ketinggalan, yang terakhir juga nggak kalah seru. Apalagi sekarang, karena kita bakal bahas hal-hal yang relatable, yang sangat nyambung sekali, yang sangat berguna buat kita selama di kampus ya. Apalagi kalau misalkan teman-teman ini dari angkatan 2020 gitu kan, yang notabene baru meraba-raba di dunia kampus seperti apa gitu kan. Nah, biasanya kalau misalkan baru masuk kampus kayak bingung-bingung gitu kan. Atau mungkin udah ada yang nggak bingung, kayak ya udahlah, orang kita masuk kampus tujuan buat kuliah gitu kan. Ngapain kalau misalkan harus sibuk, harus ikut organisasi ini, organisasi itu. Nah, tapi sebetulnya kita kayak masih bertanya-tanya lagi, itu sebenarnya sibuk atau produktif sih? Ada yang bisa jawab mungkin teman-teman? Itu sibuk atau produktif kalau misalkan kita sambil organisasi gitu? Produktif. Masa produktif? Sibuk. Kesibukan Mas. Sibuk. Sibuk. Oke. Sibuk. Oke, sibuk. Gimana, ada lagi? Nah. Waduh. Macam-macam ya berarti jawabannya. Tadi mulai mungkin kebanyakan jawab sibuk, jawab produktif, bahkan tadi jawab pakai suara mobil juga ada ya. Nah, hal ini bakal kita bahas bersama-sama bersama narasumber kita yang juga termasuk orang sibuk dan orang produktif pastinya. Ya. Bakal sama siapa kita hari ini? Ya, mantap ini satu nih, ada abang-abangan saya di kampus ini. Pertama ada Kak Salman Al-Farisi. Yoi. Mana Mas Salman? Say hi dulu Mas Salman. Oke, ini kita bacain dulu nih ya CV-nya. Bukan CV sih, kayak biodata mungkin ya. Namanya adalah Salman Al-Farisi. Tempat lahir 17 Juni
1999, sekarang kuliah di Sunan Kalijaga jurusan SKI. Lalu kesibukan riwayat organisasinya adalah jadi kami ya, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, Komisariat Sunan Kalijaga, terus juga di TPS atau tim pungut sampah, ini organisasi kebersihan di kampus ya. Dan aktivitas sekarang adalah Sanggar Belajar Dusun Kelile, Sekretaris Pokdarwis, Kelompok Sadar Wisata Desa Karangasem. Wah, tour guide bukan? Bukan ya. Oke, itu tadi sekilas tentang Mas Salman ya. Oke. Ini sekarang yang kedua ini juga pembicara kita ini yang produktif atau yang sibuk ya. Ada Kak Misbah Fikri. Apa sudah ada orangnya? Kak Misbah, Kak Fikri, dan Wifi. Oke, kita bacain dulu aja kali ya, biar datanya. Namanya Misbah Fikri Tanwifi, nama tanggal lahir Ngawi 9 Oktober 1999, sekarang kuliah di jurusan Ekonomi Syariah Sunan Kalijaga. Organisasinya Ketua LDK, Lembaga Dakwah Kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Terus anggota kami juga seperti Mas Salman, terus di Forsebi. Dan aktivitas sekarang, wah, nyusun proposal nggak selesai-selesai. Ya udah, kita doakan sama-sama ya, apalagi hari Jumat ini, semoga proposalnya cepat selesai ya, Mas Fikri. Oke, tadi sebenarnya udah ada ya, udah menyapa lewat chat. Insya Allah siap, pasti siap dong. Oke, daripada berlama-lama ya, langsung saja ini kita serahkan materi dan bincang-bincang kita pada sore hari ini kepada Mas Salman dan atau mau Mas Salman dulu atau Mas Misbah dulu? Si Fikri dulu itu. Oke, Mas Fikri dulu. Mana ini? Oke, cek. Kedengeran? Oke. Kedengeran, Mas. Mantap. Oke. Ini ya, aneh pakai 2 akun ya, tapi sama-sama Fikri Tanwifi ya. Yang pertama, aneh pakai akun HP, yang kedua pakai akun laptop ya. Soalnya yang laptop tuh nggak tahu ya, nggak connect audionya. Jadi agak bingung juga itu, kok nggak bisa connect gitu kan. Ternyata pakai HP aja. Jadi nanti untuk slide itu bakal aneh share lewat laptop, dan untuk suara itu aneh share lewat HP ya. Nah, nanti mungkin yang bisa di-pin itu nanti yang laptopnya aja. Karena nanti insya Allah ini bakal sedikit share ini ya, PPT ya, teman-teman semuanya gitu ya. Oke, ini mau langsung aja. Sajid. Oh, Sajid. Oh ya, aman. Oh, apa? Oke, langsung aja ya. Oke, Jahid. Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nasta'inu wa nasta'inu wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabbah wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma wa zidni fahma. Amin ya rabbal alamin. Oke, teman-teman semuanya, gimana kabarnya? Insya Allah dalam kondisi yang sehat ya. Sebelumnya perkenalan dulu ya. Nama saya Misbah Fikri Tanwifi, biasa dipanggil Misbah, kalau nggak Fikri ya. Bebas mau manggilnya apa aja. Open kamera. Nah, kameranya di laptop ya. Oh ya. 2 akun tuh. Ya, kameranya di laptop. Oke. Nama saya bisa dipanggil Misbah kalau nggak Fikri. Saya mahasiswa UIN Sunan Kalijaga ya. Sebenarnya maunya UGM ya. Cuma karena nggak diterima, karena di UIN gitu ya.
jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis tahun 2017. Alamat saya di Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di sini ada orang Ngawi, mungkin bisa komen. Jember, Mas. Jember jauh cuy. Tapi sama Jawa Timur, nggak apa-apa. Nah, tapi tahu ya paling nggak letak Ngawi itu di mana ya? Ngawi itu letaknya di perhimpitan antara Sragen sama Madiun. Nah, itu kalau misal teman-teman lewat jalur antar provinsi kayak gitu. Atau bisa juga Sragen sama Magetan tuh. Nah, itu tengah-tengahnya tuh di situ Ngawi. Oke, mungkin langsung saja teman-teman semuanya. Ini sebelumnya Ane izin untuk share screen dulu ya. Share screen. Oke, gini ya. Nah, udah muncul teman-teman semuanya. Nah, itu bisa di-pin ya di akun Ane yang ada di laptop. Oke, sebelumnya bismillah teman-teman semuanya. Beberapa hari yang lalu Ane sempat dihubungi sama ini ya panitia ya untuk isi perihal antara sibuk sama produktif. Sebenarnya bukan beberapa hari sih, bahkan hampir 1 bulan kalau nggak salah tuh Ane dihubungin untuk mempersiapkan materi sibuk sama produktif. Tapi kebetulan Ane baru nyiapnya beberapa jam yang lalu ya. Tapi kalau kita menyangkut tema sibuk sama produktif ini, teman-teman sekalian, mungkin ini benar-benar sangat relate ya dengan kehidupan atau kebutuhan dari mahasiswa, utamanya mahasiswa baru. Kadang-kadang nanti kita gimana target manajemen kuliahnya. Kita mau ikut organisasi banyak atau cukup kita ikut organisasi yang itu sesuai dengan alur dari tujuan visi kita. Seperti itu. Nah, dari itu teman-teman, insya Allah dengan kita memahami makna sibuk sama produktif ini, insya Allah nanti bakal tahu kira-kira kita lebih ngarah kemana sih gitu ya. Apakah kita harus ikut kami atau tidak, atau justru kita harus ikut LDK gitu ya, supaya kita jadi alim gitu kan. Nah, apa-apaan ini? Apa-apaan ini? Kami. Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman semuanya, bicara mengenai masalah sibuk dan produktif, Ane tadi sempat ini ya, berasumsi liar ya, bahwasanya teman-teman mungkin hanya mengartikan sibuk dan produktif ini dengan materi-materi yang berbasis mungkin pengalaman ya, pengalaman dari Fikri sama Salman, misal kayak gitu. Ya, ada yang kemudian mikir kayak gitu, ada, atau mungkin materi-materi yang hanya sekedar kita memaknai sibuk dan produktif ini secara definitif. Sibuk itu apa, produktif itu apa. Nah, kalau misal dari antum semuanya berpikir seperti demikian, maka saya pastikan bahwasanya ya itu benar. Cuma ya ada beberapa poin yang kemudian harus antum pahami bahwasanya di pembahasan kita kali ini kita akan sangkut pautkan dengan stigma atau sudut pandang yang lebih ilmiah dan lebih teoritis. Wah, bahasanya berat ya, ilmiah dan teoritis. Maka dari itu teman-teman semuanya di awal ini Anda akan sedikit menyinggung perihal prolog ya, yang itu nanti sedikit relate dengan kehidupan mahasiswa baru atau mahasiswa yang udah lama tapi masih tersesatkan dengan konsep sibuk dan produktif. Mungkin prolog awalnya seperti ini teman-teman semuanya. Teman-teman mungkin pernah ya dalam 1 hari atau beberapa hari itu merasa badan ataupun kondisi fisik gitu ya, itu benar-benar capek gitu kan. Tugas begitu menumpuk, bahkan untuk ketemu sama teman aja tuh susah ya, ketemu keluarga aja tuh susah, bahkan kalau punya istri, ketemu istri aja tuh susah gitu ya. Terus untuk dalam 1 hari itu seolah-olah kegiatan kita tuh begitu padat, mulai dari pagi, siang, sore, malam, terus pagi lagi, siang lagi, sore lagi, malam lagi, begitu terus sampai 7 hari semisal kayak gitu ya. Nah, dan terkadang dengan kesibukan kita yang seperti itu kita masih mikir gitu ya. Nah, aku sibuk kayak gini, kok yang ada kok cuma capek doang gitu. Hasil yang kemudian aku hasilkan dari kesibukan itu seolah-olah nggak ada. Justru yang ada cuma capek, lelah, letih, lesu, bahkan cenderung stres kayak gitu kan. Karena konsen pikir kita yang memaksa untuk kita berpikir ganda.
1 fokus, 2 fokus, 3 fokus, dan lain-lain sebagainya. Nah, dan terkadang itu pun kita nggak barengin dengan suatu hal yang basisnya produktif gitu. Jadi kita hanya sibuk doang tanpa arah yang jelas sehingga kita masuk dalam kategori yang ya itu ya sekedar sibuk saja gitu kan. Nah, berbeda dengan gambaran yang produktif. Semisal kita melihat beberapa teman kita yang itu mereka lebih cenderung santai, ya, lebih cenderung santai, lebih cenderung banyak waktu luangnya, bahkan ketemu teman, ketemu saudara, ketemu keluarga, bahkan tadi ketemu istri juga gitu ya. Itu tuh bener-bener sangat-sangat sempat untuk diluangkan gitu ya. Tapi di sisi lain, teman kita yang satu ini itu tuh menghasilkan suatu bentuk produk atau menghasilkan suatu bentuk karya, tetap menghasilkan suatu karya itu sesuai dengan apa yang ditujukannya atau apa yang ekspektasikannya sore itu. Nah, maka gambaran yang kedua ini adalah masuk dalam kategori yang produktif. Maka dari itu teman-teman semuanya, dua hal ini kalau misalnya kita bedah ya, lebih mendasar, lebih mendalam, sebenarnya ini adalah dua hal yang kemudian ini menjadi problem umum dari mahasiswa. Ketika mahasiswa dipaksa untuk menjadi sosok yang multitasking, ya, ikut organisasi banyak, ikut organisasi secara ganda mungkin ya, organisasi ini, itu, dan lain-lain sebagainya, tapi di sisi lain, justru itu berseberangan dengan visi awal dia untuk kuliah, ya, semisal pengen jadi bupati dan lain-lain sebagainya, maka itu bisa dikoreksi lagi. Kira-kira, apakah kita tersesatkan dengan amal yang kemudian kita lakukan tadi, atau justru kita ya biasa-biasa aja gitu. Nah, maka itu teman-teman semuanya, setiap amal itu emang harus ada konsep. Nggak bisa kita beramal atau melangkah itu tanpa ada konsep dan didasari atas keawaman. Nah, nanti ujung-ujungnya yang kayak tadi, outputnya nggak jelas, yang ada dalam diri kita cuma sekedar capek dan zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, itu yang kemudian perlu kita evaluasi lagi gitu ya. Nah, next. Nah, ini saya bahasakan bahwasanya sibuk versus produktif itu sama halnya dengan kerja keras versus kerja cerdas. Nah, jadi nggak melulu kemudian kita katakan bahwasanya orang-orang yang mereka punya kesibukan yang sangat luar biasa, kerja keras yang sangat-sangat signifikan ya, luar biasa kayak gitulah. Kemudian kita anggap bahwasanya dia adalah orang yang lebih baik daripada kita, yang nyantai-nyantai aja kayak gitu. Itu sebenarnya nggak benar kayak gitu kan. Tapi seberapa cerdas konsep yang kemudian kita dasarkan ya untuk mencapai tujuan, itulah yang kemudian itu adalah yang kemudian bisa kita katakan itu yang benar gitu. Nah, jadi nggak harus kemudian kita kerja keras sampai malam gitu ya, pagi sampai malam tanpa ada jeda istirahat, tapi di sisi lain kita nggak menghasilkan output. Tapi beda lagi juga, kita kerja beberapa jam saja, tapi nanti outputnya udah jelas. Nah, itu yang kemudian menjadi salah satu bentuk pembeda antara sibuk dan produktif. Kemudian next, nah, orang sibuk ya biasanya langsung bertindak tanpa menyusun prioritas terlebih dahulu. Mereka merasa karena banyak hal yang harus dikerjakan, maka membuat perencanaan itu hanya akan memakan waktu atau buang-buang waktu saja. Tapi berbeda dengan orang-orang yang mereka lebih cenderung produktif, ya, memilih tugas mana yang harus diprioritaskan. Mereka berdasarkan konsep, ya, sehingga mereka tahu apa saja yang harus dilakukan sepanjang harinya. Nah, sebenarnya teman-teman semuanya, antara sibuk dan produktif ini perbedaan yang secara umum yang kemudian bisa kita dasarkan, yaitu adalah perbedaan perihal masalah penggunaan konsep dengan tidak. Kalau orang sibuk, mereka cenderung mengesampingkan konsep dan bergerak secara asal-asalan ya, atau bahasanya bergerak secara ugal-ugalan. Bahkan menganggap bahwasanya konsep itu hanya suatu hal yang utopia, suatu hal yang nggak mungkin lah, hanya akan mengambat, bahkan membuang-buang waktu. Tapi berbeda dengan orang produktif. Mereka berpikir cerdas, berpikir sistematis, dan melakukan perencanaan yang matang. Sehingga setiap amal yang kemudian, setiap gerak yang kemudian dilakukan oleh orang-orang produktif ini, ya, bukan berdasar kuantitas yang diukur, tapi kualitas yang diukur. Seperti itu. Jadi apa ya? Lebih efisien sih yang membedakan antara
sibuk sama produktif dengan ukuran yang sama atau dengan hasil yang sama kayak gitu. Terus next, nah ini mungkin yang lebih secara spesifiknya ya. Secara spesifiknya perihal mengenai masalah perbedaan antara sibuk dan produktif. Nah, kalau sibuk teman-teman semuanya, biasanya orang-orang yang sibuk atau yang kerja keras itu rata-rata mereka cenderung tidak pernah berpikir panjang, ya, atau mereka asal bertindak. Sedangkan orang-orang yang produktif atau orang-orang yang kemudian mendasarkan kerja cerdas, mereka benar-benar bekerja atau bertindak itu atas perhitungan, perencanaan, dan lebih mengutamakan kualitas kerja. Nah, kemudian yang membedakan sibuk dan produktif yang kedua yaitu adalah, nah biasanya orang-orang yang sibuk itu tidak bisa fokus tuh, ya, susah bagi prioritas. Bahkan bukan hanya nggak bisa fokus, tapi nggak bisa mencapai tujuan 100%, ya. Jadi setengah-setengah. Nah, biasanya yang sering multitasking atau yang sering punya kegiatan atau kesibukan yang ganda itu mesti merasakan yang seperti itu. Jadi yang awalnya seharusnya kita melakukan ini dengan sukses, ya, 100% sesuai dengan ekspektasi kita, karena kita teralihkan fokus kita ke kesibukan yang lainnya. Nah, itu yang kemudian menjadikan diri kita nggak bisa maksimal nih gitu. Akhirnya ya kita terbatas pada persenan yang itu di bawah dari 100%. Nah, berbeda dengan produktif. Produktif lebih cenderung fokus dan memiliki prioritas yang jelas. Karena ketika kita bicara mengenai masalah produktif, itu biasanya di awal-awal itu, orang yang produktif itu biasanya berpikir tentang visi dulu. Visi, tujuan, kemudian diturunkan ke dalam tindakan. Ketika kita melakukan tindakan itu ukurannya nanti ada pada visinya. Nah, jadi buat apa kita melakukan tindakan yang di luar dari visi, ya? Dan kemudian kita tidak memaksimalkan tindakan yang sesuai dengan visi. Justru itu nanti ya kayak tadi, sibuk tapi nggak produktif. Kayak buang-buang waktu gitu. Nah, di produktif ini mencoba untuk memaksimalkan tujuan 100% dan mengutamakan kualitas kerja. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, terus perbedaan yang ketiga yaitu adalah, nah biasanya yang menjadi corak utama dari sibuk gitu ya, itu biasanya banyak kerjaan ya, terus kita banyak waktu atau tidak produktif, kemudian outputnya pun nggak jelas, tidak menghasilkan nilai tambah kayak gitu. Nah, berbeda dengan produktif, outputnya jelas, menghasilkan nilai tambah, bahkan waktunya itu bisa efisien. Sehingga waktu yang efisien ini, ya, waktu luang yang lainnya di luar dari waktu tadi kesibukan tadi yang produktif itu bisa kita manfaatkan untuk suatu hal yang suatu hal yang itu bisa menimbulkan apresiasi dalam diri kita. Misal dengan jalan-jalan, terus main kemana gitu ya, ketemu teman, ketemu keluarga, ketemu istri kalau punya ya. Nah, kayak gitu. Misal kayak gitu. Dan itu kan nanti kan wah, lebih lebih luar biasa lah. Lebih bagus gitu kan. Terus yang keempat, nah biasanya orang-orang yang sibuk ini karena tadi lebih multitasking ya, memiliki fokus yang ganda, sehingga biasanya kita temukan banyak orang yang kemudian mereka tidak bisa mengendalikan apa yang dikerjakan. Iya, misal ente kerja di mana gitu ya, kebetulan ente punya 5 pekerjaan. Nah, pasti tuh di antara kelima ini itu tuh nggak bisa mendalami ke semuanya. Kira-kira pekerjaan mana yang kemudian bisa mengantarkan ente kepada 100% tujuan yang ente ekspektasikan. Nah, itu mungkin nggak bisa tuh. Kalaupun toh ada yang bisa, ya mungkin itu udah bonus gitu ya. Tapi rata-ratanya atau mungkin secara teorinya itu susah untuk dilakukan. Karena manusia sendiri juga punya keterbatasan, mulai dari keterbatasan fisik hingga keterbatasan waktu. Waktu kita cuma 24 jam gitu kan. Terus produktif. Nah, produktif karena orang ini punya fokus, akhirnya orang-orang yang kemudian produktif ini bisa mendalami pekerjaannya, ya. Jadi dengan waktu yang kemudian lebih lama, dengan konsentrasi yang lebih fokus, maka orang-orang yang produktif ini mereka akan lebih cenderung mampu untuk mendalami kerjaannya. Bahkan
bukan hanya sekedar bekerja sesuai dengan tugas dan wewenang. Bisa jadi orang-orang yang produktif ini akan lebih meluas ya, lebih bertindak meluas tanpa keluar daripada koridor visinya. Nah, tetap tetap sejalur, tetap satu koridor, cuma gerakannya lebih meluas dan lebih berkualitas kayak gitu. Nah, terus yang terakhir, sibuk ini biasanya identik dengan kerja. Iya nggak? Nah, habis satu kegiatan ini kemudian dilanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Terus kegiatan yang lainnya dilanjutkan lagi dengan kegiatan yang lainnya lagi. Nah, habis pagi, siang, habis siang, sore, malam kayak gitu kan. Besoknya lagi kayak gitu. Tapi beda lagi dengan produktif. Kalau produktif itu ya karena sesuai dengan perencanaan dan klasifikasi, ya biasanya orang-orang yang produktif itu tahu betul ya kapan dia kerja, berapa jam kemudian dia kerjakan amanah kerjaannya tadi, dan kapan juga orang ini istirahat. Nah, itu kemudian keuntungan dari orang-orang yang kemudian produktif. Nah, terus di bawahnya itu kerja keras atau sibuk tanpa visi yang jelas, ujung-ujungnya itu teman-teman itu hanya akan membuat diri kita tuh boros, capek, stres, bahkan lebih cenderung zalim terhadap diri kita sendiri. Nah, berbeda dengan mereka yang kemudian menggunakan visi kerja cerdas dengan arah yang terencana, ujung-ujungnya ya insya Allah ya efisien, nilai tambah dan profitabilitas. Nah, seperti itu. Tadi udah ada efisien, nilai tambah ya, bahkan profit lagi. Seperti itu. Nah, lanjut, ini ada beberapa rumus yang kemudian bisa dijadikan untuk menghitung rasio produktivitas kita. Nah, rumus ini juga bisa dikomparasikan dengan menjadi rumus komparasi ya. Nanti antara satu pekerjaan dengan pekerjaan yang lainnya. Misal seperti ini. Rumusnya adalah P sama dengan produktif, X sama dengan hasil, Y sama dengan waktu. P sama dengan X per Y, atau produktif sama dengan hasil dibagi waktu. Nah, gini teman-teman semuanya, semisal dalam satu pekerjaan semisal nih, dalam satu bulan kita menghabiskan waktu dalam satu hari lah, dalam satu hari kita menghabiskan waktu 24 jam. Semisal 10 jam dengan hasil 100.000, semisal kayak gitu ya. Nah, otomatis tingkat produktivitas kita itu adalah apa tuh? 10 jam 100.000. Nah, ya pokoknya dihitung aja. Nah, berbeda dengan kalau semisal kita di kerjaan yang lainnya. Nah, kita menghabiskan waktu 8 jam dengan hasil yang sama, yaitu 100.000. Semisal 8 jam lah, 8 jam tapi hasilnya sama-sama 100.000. Nah, kalau dikomparasikan antara kegiatan atau aktivitas yang pertama dengan aktivitas yang kedua, otomatis yang lebih produktif yaitu adalah aktivitas yang kedua. Nah, maka dari itu teman-teman semuanya, untuk meningkatkan rasio produktivitas, sebenarnya ada beberapa cara ya untuk bisa kita gunakan ke dalam rumus ini. Yang pertama, kayak tadi, kita kurangi ya waktu yang kita gunakan supaya ini ya rasio produktivitasnya naik ya. Kita kurangi waktu yang kita gunakan, itu teori yang pertama ya. Atau kita tingkatkan hasil kita tingkatkan hasilnya dan kemudian kita samakan waktunya. Nah, itu teori yang kedua. Jadi yang pertama itu kan hasil tetap, tapi waktunya yang kita persempit. Teori yang kedua, hasilnya yang kita naikkan, tapi waktunya yang kita tetapkan, seperti itu. Nah, kalau misal kita udah punya pandangan seperti itu, mungkin nanti teman-teman bisa memilih suatu pekerjaan, itu yang kira-kira pekerjaan mana yang lebih produktif gitu ya. Apakah pekerjaan satu atau pekerjaan yang kedua. Oh ya, bentar ya teman-teman ya.
Oke. Afan. Tadi ada ini. Ada yang masuk kamar. Oke, lanjut ya. Nah, jadi dengan dua teori tersebut kita bisa milih ya ke depannya. Kalau misal kita udah kerja gitu ya. Kira-kira ketika kita ditawarin dua pekerjaan, kita bisa milih tuh mana yang kemudian lebih mengarah kepada kategori sibuk, mana yang lebih mengarah kepada kategori yang produktif. Ya. Itu kalau misal nanti ke depannya punya pilihan pekerjaan. Tapi kalau misal nggak punya ya yang dapat aja gitu kan. Terus selanjutnya. Nah, terus bagaimana sih langkah-langkah untuk produktif? Ya, mungkin ini untuk gambaran umumnya. Gambaran umumnya mungkin teman-teman semuanya bisa mulai dengan penentuan tujuan. Kira-kira selama kuliah ini tujuan apa yang kemudian bakal ditargetkan realisasi? Ya, seperti itu. Nah, kalau bisa tujuannya itu menyangkut ini 3 hal: smart, konkret, dan terukur. Nah, seringkali kan kita temukan kan banyak orang yang kemudian mereka cenderung labil ya, memaksa tujuannya setinggi langit tanpa berpikir bahwasanya apakah itu nanti benar-benar realisasi apa enggak. Semisal kayak gini tujuannya, pokoknya di tahun 2025 saya pastikan bahwasanya saya akan pindah ke Mars gitu kan. Nah, itu kan suatu hal yang nggak smart ya, nggak konkret, nggak terukur. Tapi beda lagi kalau misal kayak gini, di tahun 2045 saya akan jadi Bupati Ngawi gitu ya, misal kayak gitu. Nah, itu mungkin beda lagi gitu ya. Itu smart itu, konkret dan terukur itu. Saya kan Indonesia 2045 nggak smart. Nah, kemudian kalau misalnya kita udah tahu tujuannya, ya, maka selanjutnya opsi apa langkah selanjutnya yaitu adalah buat perencanaan. Jadi dari tujuan tadi diturunkan menjadi beberapa perencanaan. Kira-kira apa yang kemudian aku siapkan untuk mencapai tujuan tadi? Perangkat-perangkat apa yang kemudian bakal aku lakukan untuk mencapai tujuan-tujuan yang yang aku canangkan di awal tadi, seperti itu. Nah, maka dari itu perencanaan ini mencakup manajemen jadwal biasanya. Tiap hari ente mau ngapain aja gitu ya. Atau mungkin untuk mencapai ke Bupati Ngawi tadi, poin-poin apa aja yang harus ente lakukan gitu ya. Mungkin bisa harian, mingguan, atau bulanan. Dan kemudian jangan lupa juga untuk dipatuhi ya. Seringkali kita buat perencanaan gitu ya, atau planning gitu ya. Terus seringkali kita langgar juga gitu kan. Karena ya mungkin banyak hal ya, banyak faktor yang kemudian menjadikan diri kita kenapa kita harus nggak mematuhi apa yang kemudian kita canangkan tadi. Kemudian yang terakhir yaitu adalah appreciate your life ya. Jadi teman-teman semuanya kemarin ya Mbak Wardah itu kan sempat nge-share ya ada award untuk teman-teman yang notabene nanti aktif di kajian ini gitu ya, atau award untuk teman-teman yang kemudian memenuhi kriteria sesuai panitia yang canangkan kayak gitu. Nah, notabene emang penting ya apresiasi gitu ya, supaya apa? Supaya kita tuh nggak terkutatkan ya, tersempitkan dengan sesuatu yang berbasis ya kayak tadi kerja. Kadang-kadang tuh yang kita butuhkan tuh cuma satu kita kerja dan kemudian kita bisa bisa refreshing gitu, jadi bisa seimbang gitu. Nah, salah satu tujuan kita di dunia kan salah satu tujuan kita ya sebagai seorang muslim kan bahagia dunia dan akhirat kayak gitu ya. Kalau misal di dunia kita hanya ya ibadah saja, walaupun ibadah juga nanti mengarah kepada hati gitu ya, tapi di sisi lain kita juga nggak nggak barengin dengan misal kayak refreshing dan lain-lain. Nah, mungkin jadi ya nggak bisa maksimal kebahagiaan di dunianya gitu. Nah, terus ini terakhir teman-teman semuanya, kuncinya cuma satu ya, perihal masalah produktivitas, yaitu adalah produktivitas yang baik adalah produktivitas yang terencana, terukur, dan terkualifikasi. Jadi teman-teman mulai dari sekarang kalau bisa mulai canangkan tujuan ente itu kuliah untuk apa gitu kan. Nah, terus buat manajemen jadwal yang baik ya, itu nanti yang sesuai dengan tujuan dari visi yang ente canangkan tadi. Kemudian klasifikasikan mana yang kemudian menjadi prioritas, mana yang kemudian tidak prioritas kayak gitu. Insya Allah dengan perencanaan yang matang dan perencanaan yang tersistematis ya,
itu akan membantu ente lebih lebih mudah ya dalam bertindak dan lebih efisien, dan kalau bahasanya tadi lebih berkualitas kayak gitu. Oke, insya Allah itu teman-teman semuanya. Itu dari saya, Alvan Jidan. Kalau misal ada banyak sekali kekurangan ya, karena jujur aja ya, aneh sebenarnya ini kalau boleh cerita ya, ada sebenarnya ngisi kayak gini perihal model sibuk sama produktif itu kayak seolah-olah kabut maktan ya, nggak sesuai dengan ucapan. Anda sendiri juga bisa dikatakan masuk dalam kategori yang nggak produktif, tapi mungkin lebih mengarah kepada sibuk kayak gitu. Jadi ya semisal kayak kajian kayak ini kali ini kan, Anda persiapannya nggak begitu matang dan tadi cuma beberapa jam. Ya karena beberapa kesibukan yang itu memaksa Anda untuk juga terjun ke situ ya. Jadi insya Allah itu teman semuanya. Nanti tafadol bisa dilengkapi oleh Salman ya. Ini orang yang luar biasa. Beliau anak Solo, ya, founder dari Kilas Sejarah. Terus beliau anak kami yang militan, ya, calon ketua tapi nggak terpilih, ya. Jadi secara fikroh, secara keilmuan, sama secara amaliyah dan lain-lain ini udah luar biasa sekali. Jadi nanti mungkin bisa dilengkapi oleh Salman kayak gitu ya. Insya Allah itu teman semuanya. Jazakumullah khair. Semoga ini menjadi salah satu bentuk wasilah bagi antum semuanya untuk bisa menjadi sosok muslim ya, atau mahasiswa yang lebih baik. Dan semoga dengan partisipasi antum itu juga menjadi salah satu bentuk amal catatan yang insya Allah akan menyelamatkan antum ketika di akhirat nanti. Insya Allah itu Ane tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, baik. Terima kasih sebelumnya kepada Mas Fikri yang sudah memberikan tadi tentang sibuk dan produktif, dan tadi Mas Fikri juga udah bilang sendiri kan kalau beliau itu termasuk orang yang sibuk ya. Tapi kayaknya kalau misalkan dikategorikan sebagai orang sibuk, kayaknya Mas Fikri ini sibuk yang bisa dicontoh lah ya kira-kira. Nah, oke, mengarah ke sibuk. Oke, boleh. Nah, ini wah banyak juga nih, ada 70 orangan ya. Pokoknya jangan kemana-mana karena kita belum selesai. Ada satu lagi. Mungkin ini kalau tadi pembicara kita Mas Fikri orang sibuk, apakah pembicara kita yang satu lagi orang produktif? Ya. Oke, selengkapnya bakal dijelaskan, diterangkan oleh pembicara kita yang satu lagi, Mas Salman Al-Farisi. Halo Mas Salman, gimana Mas? Oke. Ini aku share screen cuy. Jadi tolong dipin. Kelihatan nggak? Itu ke ini sih, ke ke Google Meet-nya. Ya. Paling ke ini aja. Oke deh, langsung aja ya. Berarti Mas Salman, waktunya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Oke, aku mulai ya. Sebenarnya parah banget itu si Fikri itu. Kalau misal Fikri orangnya nggak produktif, terus aku apa gitu loh. Aku tuh cuma kayak, kalau si Fikri kan dia udah screenshot materi, terus dia riset kayak gitu. Tapi aku paling cuma share pengalaman gitu loh. Terus ini aku kasih tahu bukti-bukti kalau aku ini nggak produktif alias sibuk gitu ya. Ini kelihatan nggak ini? Kelihatan, Kak. Nah, iya. Kelihatan, Kak. Kan rangkuman punyanya Fikri ya. Rangkumannya materinya Fikri, terus aku buat slide kayak gini. Kan tadi kan Fikri juga bilang kalau sibuk itu kerja keras kan. Sebenarnya aku juga gitu, maksudnya kayak aku nggak pernah berpikir panjang gitu sama apa yang pengen aku lakuin. Maksudnya
ada kondisi mendesak yang aku nggak harus mikir, aku tinggal respon keadaannya aja dan ya udah gitu. Sama kayak Pemilwa kemarin gitu. Pemilwa kemarin karena sebelumnya tahu nggak Pemilwa ini? Pemilwa. Ada yang tahu nggak? Enggak, Mas. Tahu. Apa tuh? Pemilwa, pemilihan mahasiswa. Jadi itu event semacam pemilu lah buat milih DPR sama milih kayak badan legislatifnya UIN buat mahasiswa gitu loh. Dan di situ kami sendiri kan organisasi mahasiswa eksternal ternyata juga kewalahan gitu melawan lawan politiknya gitu kan. Dan aku juga sebagai orang yang nggak tahu politik, nggak tahu apa-apa, ya udah aku aksi aja, aku buat kampanye sendiri, nggak pakai atas nama kami, terus kita pakai semacam kardus dibuat bentuk bawang kayak gitu, terus kita kampanye bawa panci, teriak-teriak keliling kampus. Alhamdulillah juga kita dapat eksistensi yang bagus pas Pemilwa. Dan itu aku nggak berpikir panjang untuk itu gitu loh. Aku nggak harus mikir ADART atau mikir rapat dan sebagainya, tinggal aksi aja gitu. Kemudian banyak kerjaan. Kalau banyak kerjaan sih iya gitu. Aku sering bikin acara-acara sendiri gitu. Sering bikin event-event sendiri yang itu nggak kayak aku spontan aja gitu ngelakuinnya. Kayak misal TPS gitu, tim pungut sampah, sekarang tim peduli sampah namanya. Dulu kan cuma gara-gara event wisuda itu ternyata banyak sampah, terus aku sama si Zain, ketua kami UIN yang sekarang, itu ngobrol-ngobrol di masjid, udah habis itu jadi kita bikin grup namanya tim peduli sampah, udah gitu doang. Kemudian selain itu kan kayak kilas sejarah kayak gitu. Terus ada lagi kami Canva, kemudian kayak banyak banget platform-platform yang aku buat dan cuma biar nambah-nambah kerjaan aja gitu loh. Kemudian tidak fundamental maksudnya tidak mendalami apa yang dikerjakan. Jujur aku selama 2 tahun di tim peduli sampah itu ilmu tentang persampahanku nggak lebih bagus dari staff-staffku gitu loh. Bahkan ada beberapa yang ikut komunitas di luar tim peduli sampah selama beberapa tahun, terus dia ikut dan tanya-tanya aku tentang sampah, aku nggak bisa jawab apa-apa gitu. Tapi ya selain dari aku yang sebenarnya salah diundang untuk ngisi, sebenarnya ya kadang-kadang kita perlu pakai tips-tips sibuk gitu. Kita nggak bisa kayak terus cuma berpikir dan kemudian kelewat momennya terlambat, kemudian kita baru bergerak gitu kan. Kemudian kita nggak bisa kayak nggak punya banyak kerjaan, itu nggak bisa gitu. Karena terkadang kita harus kerja sendiri, semuanya kita lakuin sendiri gitu. Ini sharing pengalaman sih, kalau aku nggak kayak Fikri yang pakai teori-teori gitu. Kemudian selanjutnya gimana cara bagi waktu kuliah dan organisasi. Sebenarnya ini pertanyaan yang cukup template ya, cukup sering ditanyakan dan ini kayak klise gitu loh. Maksudnya apa sih yang kalian cari jawaban dari pertanyaan ini? Sebenarnya kan tinggal dibagi aja gitu loh. Ya kuliah, kalau pas kuliah ya kuliah, kalau pas organisasi ya organisasi gitu. Ya tinggal kerjain aja. Tapi ini ada tipsnya ya. Yang pertama itu
jangan sok sibuk sampai seakan-akan nggak punya opsi gitu. Kayak kamu seakan-akan merasa pekerjaan di asrama, kalau misalnya ada yang di asrama ya, pekerjaan asrama terlalu berat atau pekerjaan masih terlalu berat, kemudian ada organisasi yang menuntut kamu untuk jadi penanggung jawab, untuk menjadi koor, kemudian pas kuliahnya kamu harus presentasi gitu. Itu kan sebenarnya kamu bukannya nggak punya opsi, kamu malah punya banyak opsi yang bisa kamu kerjakan gitu loh. Tapi ngerjainnya satu-satu. Jadi bukan harus merasa kalau kita sok sibuk gitu. Kita kan masih mahasiswa, belum menghadapi kerasnya dunia rumah tangga atau kerasnya dunia bertetangga. Kalau misal kamu nggak kerja sedikit aja, satu desa ngomongin kamu kayak gitu kan. Kita nggak ada di kondisi yang super sibuk gitu loh. Kita masih mahasiswa, kita masih punya banyak opsi, dan ini tantangan-tantangannya harus kita kerjakan gitu. Jadi bukan dianggap sebagai beban, tapi tantangan. Kemudian kalau tidak dilakukan dapat apa? Ini maksudnya prioritas. Jadi bagaimana kamu mengurutkan prioritasnya itu sesuai dengan resiko ketika kamu tidak mengerjakan itu gitu. Misal kayak tadi ada urusan asrama, kemudian ada urusan kuliah, kemudian ada urusan organisasi. Misal di asrama kamu urusannya piket, nyapu-nyapu, atau di masjid kamu urusannya khutbah. Kalau misal kamu nggak lakukan itu, kamu dapat apa? Misal ternyata kalau kamu nggak lakukan itu ada penggantinya gitu. Berarti itu kan masuk di opsi paling bawah, di prioritas terbawah. Kemudian kalau pas kuliah, ternyata kuliahnya ngebosenin, atau enggak, atau mungkin makalahnya udah beberapa kamu kerjain gitu, tinggal sedikit. Mungkin itu bisa jadi prioritas kedua. Kemudian yang pertama prioritas organisasi gitu contohnya. Soalnya kalau aku sendiri kuliahku kan di kami ya, bukan di kampus. Oke, yang apakah mendesak itu mungkin juga masuk prioritas. Kemudian ambil semua lalu pilah, ini sebenarnya nggak direkomendasiin ya, karena banyak juga yang menghimbau ke maba-maba itu buat pilih salah satu organisasi aja deh, atau pilih beberapa aja deh, jangan semua diikutin gitu. Menurutku nggak terlalu salah sih, cuman apa salahnya mencoba gitu. Kamu masih maba, kamu masih belum dapat tugas, kamu belum dapat makalah yang terlalu banyak. Kamu harus coba satu-satu. Misal kamu harus tahu HMI itu kayak gimana, PMI itu kayak gimana sih, terus kami itu kayak gimana. Kamu coba aja satu-satu gitu. Karena itu pengalaman, meskipun nanti kamu nggak bisa aktif di semuanya, ya paling nggak kamu punya pengalaman dan kamu bisa punya opsi, kamu bisa memilih mana yang kira-kira cocok buat kamu gitu. Atau kamu bisa ikut UKM, atau kalau yang sekarang ini ngekos bisa ikut jadi takmir, karena banyak anak-anak yang di takmir itu mereka orangnya disiplin dan mereka giat gitu. Kemudian setelah itu ya udah kan selesai, tinggal dibagi aja. Kemudian selanjutnya tentang kiat-kiat produktif. Sebenarnya kita nggak bisa langsung kayak produktif itu nggak bisa kayak tiba-tiba kita punya kiat-kiat secara praktis gitu. Kita yang pertama itu harus punya dasar-dasar pemikiran dulu. Dasar-dasar pemikiran atau dasar-dasar permasalahan. Nah, kita dapatnya di mana? Kalau aku sendiri, sesuai pengalamanku ya dari baca sama dari diskusi. Kalau dari diskusi ya seperti tadi kan, dari TPS. Membuatnya TPS itu
kami cuma ngobrol-ngobrol aja di masjid gitu, terus tiba-tiba muncul TPS. Atau dari baca-baca melalui Kilas Sejarah sama sekarang aku buat grup kajian namanya Tasawur Islam. Tasawur Islam itu salah satu buku dari Syekh Sayyid Qutb. Itu awalnya aku dari baca-baca buku Ma'alim Fitorik, karena aku nggak tahu artinya, nggak tahu tafsir-tafsirnya atau syarah-syarahnya. Ya udah aku undang pemateri yang berkompeten untuk kajian berkelanjutan. Atau dari Kilas Sejarah itu kan aku mulai baca-baca buku sejarah, cuman aku nggak tahu bagaimana cara membagikan pengalaman-pengalaman membacaku, maka aku pakai Kilas Sejarah buat membagikan pengalaman-pengalaman aku membaca sejarah itu. Kemudian selain itu membaca itu juga salah satu dasar untuk menanamkan paradigma berpikir kita. Misal kayak kita membaca tentang worldview Islam. Nanti kita melihat sebuah fenomena itu berbeda sebelum kita membaca worldview Islam. Misal sebelum kita membaca worldview Islam, kita melihat fenomena kampus. Kenapa kok dosennya kayak gini, dosennya kayak gitu? Kita nggak terlalu memikirkan itu. Cuman setelah kita membaca tentang worldview Islam, maka akan muncul kegelisahan. Maka akan muncul permasalahan-permasalahan di dalam kepala kita. Mungkin nggak usah terlalu diperjelas ya permasalahan-permasalahannya, tapi coba baca buku dulu. Mungkin nanti dari materi-materi dosen itu kalian bisa tahu mana yang kamu gelisah dengan itu, kamu bermasalah dengan itu, dan mana yang kamu tidak bermasalah dengan itu. Jadi dimulai dari membaca sama berdiskusi. Itu akan membentuk paradigma berpikir kita dan cara pandang kita. Kemudian setelah itu kita muncul kegelisahan atau juga muncul solusi juga. Nah dari kegelisahan itu, kita sok sibuk dulu gak apa-apa. Maksudnya kita action dulu gak apa-apa. Kita lihat lapangannya itu seperti apa gitu. Atau kalau misal kita sudah muncul solusi, ya kita aktualisasikan solusinya. Nah, setelah sok sibuk tadi, kamu bakalan tahu misal mana sih yang kira-kira efektif gerakannya, mana sih yang nggak efektif gerakannya. Setelah melihat mana yang efektif dan nggak efektif, kamu kan bisa pilih. Setelah kamu pilih, kamu plan. Nah, setelah kamu plan, ini sebenarnya tipe ya. Kamu harus menentukan deadline dari plan tersebut. Misal kamu buat roadmap sebuah organisasi, misal kalau aku kan di kebijakan publik, misal visinya apa, kemudian kamu tentukan misinya. Dari misinya itu kamu tentukan bagaimana cara mengaplikasikan misi-misi tersebut. Kemudian harus ada deadline-nya. Misal untuk semester ini materi tentang perpolitikan. Kemudian untuk semester genap, semester lanjutannya berarti tentang aktualisasi dari materi-materi perpolitikan. Misal kita turun ke jalan, kita melakukan advokasi. Misal kita ke sekitar kampus UIN dan melihat permasalahan-permasalahan di sana dan membantu. Jadi kita aktualisasikan gitu. Nah, itu kan perlu deadline. Nah, yang selanjutnya gunakan prinsip produktif di slide yang sebelumnya. Yang tadi juga udah dijelaskan sama Mas Fikri. Jadi kiat-kiat yang ada di Mas Fikri itu sebenarnya termasuknya terakhir sih kalau menurutku. Nah, yang terakhir ada quotes dari Syekh Hasan Al-Banna. Karena memang sesungguhnya kewajiban kita sebagai manusia jauh lebih banyak daripada waktu yang tersedia. Maksudnya adalah
kewajiban kita, tugas-tugas kita sebagai manusia. Wa khalaqal jinna wal insa illa liya'budun, yakni beribadah. Itu sebenarnya lebih banyak daripada waktu hidup kita yang ada gitu. Jadi sebenarnya nggak ada alasan buat rebahan, nggak ada alasan buat nggak produktif, nggak ada alasan untuk diam. Jadi kita harus bergerak gitu. Ya mungkin kita sok sibuk dulu nggak apa-apa sih, nggak ada salahnya gitu. Sama kayak pernyataan Ustadz Zakir Naik kan, kalau misal dia ketemu ateis gitu kan, kalau jadi ateis kan dia kan udah la ilaha gitu, tinggal ilallah aja gitu loh. Jadi kita jangan diam dulu lah. Ya mungkin kita mengambil perhentian sejenak, tapi setelah itu melangkah gitu. Mohon maaf ya, ini terlalu munafik ya. Makasih. Gimana ada pertanyaan nggak nih? Astaga Fikri, memang mastah apaan? Kamu jangan terlalu merendah Fikri ini. Jadi kan perannya di produktif. Ada Gimana? tanya boleh? Iya. Tanya siapa dulu nih? Bentar mungkin dipimpin sama Mas Sajid. Oke. Baik. Ya, teman-teman semua. Sebelumnya terima kasih kepada Mas Salman tadi sudah bukan memberikan sih, tapi kepada sharing ya Mas. Tapi tadi ya cukuplah sebagai ilmu juga. Nah, mungkin dari yang sudah disampaikan oleh kedua pemateri kita pada hari ini, ada teman-teman yang masih bingung atau kayak mau konsultasi, Bang, kalau sibuk nggak ikut organisasi gimana gitu, atau kalau nggak sibuk gimana, nggak produktif gimana, boleh ya. Seperti biasa bertanyanya silakan dibuka mic-nya, videonya, terus disampaikan namanya siapa, dari prodi mana, dan langsung disampaikan pertanyaannya. Atau kalau misalkan mau malu bisa di kolom chat ya. Oke, langsung dibuka. Siapa yang mau bertanya? Saya. Oke, Anisi, silakan. Siapa dulu nih? Anisi dulu ya. Anisi apa Anisi? Anisi dulu. Bisa dimulai suara Oke. saya? Kedengaran. Anisi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Anis Ramawati, bisa dipanggil Anis, bisa dipanggil Anisi. Saya dari Pendidikan Agama Islam 19. Di sini saya mau tanya, tadi kan itu ya bahas tentang sampah yang ada di kampus. Dari kemarin sih saya kayak nyari info gitu. Ada nggak sih grup itu yang buat ngeberdiriin sampah gitu. Soalnya saya sering melihat sampah yang ada di kampus tuh sayang banget gitu. Terus boleh nggak sih semisal saya ngikut yang di grupnya mesnya tadi, atau saya bisa belajar lebih mengenai sampah gitu. Soalnya kebetulan di desa saya juga kayak memperolah sampah gitu setiap minggu atau gimana. Jadi saya pengen ngikut lebih belajar lagi dengan sampah gitu, apalagi yang ada di kampus kita sendiri gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat menarik ini pertanyaannya. Oke, sebelumnya mungkin bisa dijawab dulu sama founder dari tim apa tadi kan, setelah pungut sampah diganti jadi apa Mas tadi Mas? Tim peduli sampah. Nah, itu dia tim peduli sampah. Gimana nih Mas jadi Mas? Iya. Aku matiin dulu ya, soalnya takut kalau ngeganggu sinyal. Oke, siap. Gini. Aduh, ini bukan rekrutmen TPS ya, ini forum Kalijaga Muda ya. Cuman
karena pengurusnya kan udah ganti, udah bukan aku lagi. Jadi mungkin nanti kalau misal ada link rekrutmen, karena bentar lagi insya Allah rekrutmen ya, doakan rekrutmen tim pungut sampah, tim peduli sampah. Nanti aku bagiin itunya apa, broadcastnya. Gitu sih. Atau media sosial yang Atau bisa dihubungi atau gitu, kalau enggak itu ada aja. nggak Mas, kayak Instagramnya atau apa, di Twitter? Oh iya. TPS_Winsuka. Oke, dicatat ya, TPS_Winsuka tuh. Baik, Dan sampai Kak. Nanti aku bagiin linknya. Oke. Gimana Anisi? Iya, Sudah? baik. Terima kasih, Kak, jawabannya. Oke. Terima kasih banyak, Pak. Dari kemarin saya dengan teman-teman tuh nyari gitu loh. Ada nggak sih? Masya Allah, mantap. Kemarin apa itu loh Kak yang ada wisuda kemarin, Masya Allah banget di deket itu tuh. Ya Allah, subhanallah. Iya kan? Iya itu. Aku jijik banget serius. Terus aku pernah itu apa? Ada orang bergerombol gitu kan melingkar. Terus aku pas lagi mungut dia tiba-tiba ngelempar udah di jalan aja gitu di depanku gitu. Masya Allah, Astaga. itu di kampus ya Kak. Kalau aku di jalan Kak, kalau aku di jalan ada bapak-bapak yang buang apa ya Kak, botol aqua gitu langsung tak ambil gitu. Bapak-bapaknya cuma ngeliatin terus gitu. Aku malah jadi, aku salah sama iya. Gitu. Mereka juga cuma ngeliatin doang. Nyampe aku tuh juga sharing gitu sama teman. Aku salah atau gini atau apa kena hati bapak dia atau gimana gitu. Padahal kan itu juga nggak boleh ya. Apalagi itu tuh sampah apalagi di jalan. Kalau takutnya kalau ngelicin ya gitu. Terima kasih banyak Kak. Gitu. Oke, sama-sama. Oke. Tadi waktu Anisi mau bertanya, ada juga nih dari Ecik ya. Tadi Ecik mau bertanya juga, gimana? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Perkenalkan, nama saya Aci Permalia Putri. Saya mahasiswa baru angkatan 20 dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Ini kan nanya ya Kak ya. Tadi kan ngebahas tentang produk sibuk yang produktif sama enggak. Nah, semisal kita nih kan disibukkan sama kesibukan yang multitasking lah. Bisa dibilang kesibukan yang kuliah sama yang ikut organisasi ataupun UKM di kampus. Dan kita tuh ambisius banget gitu. Jadi sifat kita seumpama kita punya sifat yang ambisius banget sama mimpi dan harapan kita tuh. Nah, gimana sih Kak pendapat atau pandangan Kakak tentang sifat yang ambisiusnya buat kedepannya kita tuh bagus enggak atau perlu di sih kita punya sifat ambisius gitu. Ya, terima kasih Kak. Mohon maaf tadi yang terakhir perlu apa? Kayaknya tadi agak kepotong ya. Saya bisa diulang ya? Bisa diulang nggak? Tadi yang terakhir yang. Iya, misal kita kan punya sifat ambisius tuh buat kedepannya tuh buat masa depan kita tuh bagus enggak gitu. Oke ya. Menurut pandangan Kak. Oke. Mungkin karena tadi pertanyaan untuk Mas Salman, nah sekarang Mas Fikri boleh jawab dulu deh. Kita ke Mas Fikri dulu ya. Oke, cek. Nanti mungkin bisa ditambahin sama Salman ya. Siap. Oh, itu tuh ada yang tanya tuh, selesainya jam berapa? Oke, untuk Elik ya. Mungkin kalau bicara mengenai masalah ambisius itu kan semangat ya. Ya itu baik sih. Cuma ini tetap kalau bisa sih ambisiusnya selaras dengan visi yang ingin ente capai gitu. Jangan sampai karena kita saking ambisius, kemudian tindakan kita tuh bukan didominasi atas konsep pikir, tapi lebih kepada nafsu. Nah, ini yang kemudian seringkali banyak mahasiswa baru itu yang yang karena tingkat labil yang cukup tinggi di awal-awal, mereka mencoba untuk mengikuti semua organisasi dan aktif di sana. Nah, itu sebenarnya ya tafadhol, itu pilihan ente gitu ya. Cuma
kalau kita mengarah kepada teori produktivitas tadi, itu berseberangan dengan teori yang Ani jelasin tadi, kayak gitu. Nah, makanya kalau ente benar-benar ingin mencapai suatu tujuan itu 100%, maka ambisius tadi itu coba ente taruh keambisiusan itu kepada tindakan yang itu selaras dengan visi ente. Misal aku pingin, misal kayak tadi, aku pingin jadi seorang bupati. Salah satu ilmu yang kemudian harus kuasai adalah ilmu ekonomi sama hukum. Nah, makanya jadi seorang bupati itu, aku harus punya ambisius lebih di antara keduanya itu. Jangan sampai ente pengen jadi bupati, tapi ujung-ujungnya ente ikutnya teknik mesin gitu ya. Itu kayak gitu kan, itu kan gak nyambung kan. Nah, mungkin ambisius yang nggak boleh tuh, atau yang saran Ari yang jangan lah. Yaitu ambisius yang berkesan mengikuti nafsunya dan cenderung random ya, nggak sesuai dengan visi. Nah, mungkin itu. Kalau misal nanti sesuai dengan visi, ambisiusnya maksimal apapun, ya itu bagi Ani bagus malahan. Karena waktu yang kemudian kita keluarkan itu selaras dengan output yang kemudian kita tuju. Nah, itu poin utamanya di situ. Semua itu sih, Mas Sajid. Ya. Oke. Mungkin Salman bisa nambahin ya. Kita dulu. Tuh di mute. Oke. Itu tadi jawaban dari Mas Fikri ya. Gimana dari Ecik? Ya. Atau mungkin Ya. Dari Mas Salman mau menambahkan? Aduh, di sini hujan, suaranya nggak terlalu kedengeran nih. Maaf ya. Bisa, boleh. Oke. Berarti itu tadi mungkin ya jawaban dari Mas Fikri ya. Untuk pertanyaan dari Ecik. Iya, baik. Oke. Selanjutnya mungkin teman-teman ada yang masih mau bertanya? Dan ini juga ya, jangan lupa. Bentar. Ini siapa ya? Sandy Balinsu 04. Di mute dulu ya, kalau misalkan belum mau bertanya. Besok masih ada enggak? Masih ada. Kita masih ada pertemuan lagi. Pertemuan. Masih ada satu, kita masih terakhir ya. Nah, masih Lagi. ada yang nanya di chat Kak tadi. Oke, sebentar, kita scroll dulu ya. Mana tadi? Oke, ini dari Miranda Aurelia. Kak, izin bertanya, apakah kita harus maksa banget mikirin kegiatan kita ini produktif atau sibuk? Apa kita bisa ya udah let it flow aja selama nggak kehilangan jati diri? Mantap. Oke, itu tadi ya pertanyaannya. Karena tadi pertama yang jawab udah Mas Fikri, coba kita sekarang ke Mas Salman dulu. Aduh, ini hujan, kedengeran apa enggak sih? Kedengeran kok, kedengeran. Kedengeran. Tolong diulangin pertanyaannya apa dong? Ya, nah, apakah kita harus maksa banget mikirin kegiatan kita ini produktif atau sibuk? Nah, apa kita bisa ya udah let it flow aja selama nggak kehilangan jati diri? Itu dia pertanyaannya. Kalau aku pribadi ya, ini opini loh, bukan teori. Aku emang biasanya let it flow aja, maksudnya ya kita mengalir, cuman kita harus punya prinsip-prinsip, maksudnya kita harus punya
kayak misal aku tadi kan aku membaca buku sama diskusi itu dijadikan dasar gitu loh. Kalau misal kita mau flow, kita mau mengikuti arus, kita kan harus punya pelampung gitu kan. Ya pelampungnya itu ya membaca dan berdiskusi. Itu nanti akan membentuk paradigma berpikir kita, kemudian akan memunculkan kegelisahan-kegelisahan baru. Nah, kegelisahan baru itu jangan diabaikan. Jadi harus kita ladenin, harus kita hadapin kegelisahan-kegelisahan itu. Cuman ini kurang lengkap ya, mungkin harus dijawab sama Mas Fikri. Oke, boleh. Ya, dari Mas Fikri mungkin ada tambahan. Sebenarnya saya juga masih bingung ya. Tadi let it flow tuh bentuknya seperti apa sama yang ini, yang jati diri kayak gitu. Cuma gini, sebenarnya kan konsep dari teori sibuk sama produktif itu kan sebenarnya kan memudahkan kita untuk mencapai tujuan yang jelas dan output yang berkualitas kayak gitu. Nah, sebenarnya ya ente mau pakai teori tersebut apa enggak? Cuma kegelisahan atau problem umum dari kebanyakan mahasiswa ketika mahasiswa tuh nggak paham betul apa yang disebut dengan kesibukan, apa yang disebut dengan produktif, sehingga mereka bertindak itu ya berdasarkan keawaman, sehingga ujung-ujungnya kayak tadi boros, capek, stres, bahkan ya sekarang kan musim ya kayak mental sickness ya, penyakit kesehatan mental kayak gitu kan. Nah, mungkin bisa jadi salah satunya lewat situ. Tapi kalau dikira siapa tadi yang tanya? Nah, Mbak yang tadi yang tanya ya aku gini-gini aja, ya udahlah nggak apa-apa. Ya tafadhol nggak apa-apa. Cuma untuk mempermudah atau untuk mencapai tujuan 100%, maka ya saran aneh coba pakai konsep atau teori dari produktivitas tadi. Nah, insya Allah dari teori tersebut itu akan memudah tujuan dari Mbaknya yang tadi. Sebenarnya itu aja sih. Itu pilihan aja sih sebenarnya. Oke, itu tadi ya Miranda Aurelia ya yang bertanya. Semoga cukup menjawab ya. Oke, baik teman-teman, ada yang masih mau bertanya? Ada, aku boleh nggak sih Mas? Oke, mau bertanya lagi ya. Tapi sebelumnya nih, mungkin kita kasih kesempatan teman-teman dulu yang mau bertanya. Nanti kalau misalkan dari teman-teman belum ada, nanti silakan ya dari seperti tadi Mbak Anisi. Baik, silakan teman-teman. Kalau saya hanya saran, Kak. Wah, saran boleh juga. Apa tuh? Boleh ya? Boleh. Gimana nih? Kita langsung bisa diskusikan di sini. Boleh perkenalan dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya panggilannya Rahmat. Saya dari Prodi Hukum Tata Negara. Ya, teman-teman. Saran aku sih, walaupun sibuk dan produktif itu sama aja. Tapi itu tergantung dirinya sendiri dan memiliki perasaan. Kalau nggak mempunyai perasaan mau bertindak dan ingin sadar, ya itu sama saja. Tapi kalau misalnya ya kayak saya sendiri ya, saya kan anak kos. Tapi kalau kita nggak sadar tujuannya mau ke sini mau apa, ya bingung. Dan menurut saya kita itu kan mayoritas kan Muslim Kak ya di UIN ya. Ya kita harus ya hanya satu. Tujuannya ya kalau ikhtiar ya sama bertawakal. Jadi kita itu imbang sama di dunia dan di akhirat. Jadi itu aja Kak. Saran. Oke, baik. Bagus banget nih sarannya. Terima kasih tadi siapa Mas Rahmat ya? Oke. Iya. Oke, tadi di kolom chat ternyata ada yang nanya nih. Tapi sebelumnya mungkin teman-teman ada yang mau menyanggah tadi pendapat dari Mas Rahmat, atau ada yang mau ditambahkan juga dari Mas Fikri atau Mas Salman?
Cukup? Oke, kita lanjut aja mungkin ke pertanyaan selanjutnya dari Khalifatul Mutiah. Izin bertanya Kak, kalau memperbanyak kegiatan seperti ikut pelatihan public speaking atau TOEFL, apa aja yang penting menambah soft skill? Tapi dengan kegiatan seperti itu menjadi sibuk enggak? Oh, tapi dengan kegiatan seperti itu menjadi sibuk, nggak pernah ketemu teman hampir 24 jam tidak istirahat. Apakah itu dinamakan produktif juga? Wah, ini kalau misalkan udah ada hitung-hitungannya, udah ada ini jelasnya. Tadi kayak Mas Fikri nih yang bisa jawab. Bagaimana Mas Fikri? Salman. Coba Salman dulu. Aku nggak jawab, tapi aku pengen ikut curhat juga nih, kayaknya aku juga ikut terpancing itu. Aku juga pernah ikut kerja jaga toko sama ngegojek, terus aku jualan online, terus gara-gara itu aku sampai gak pernah tidur. Terus pernah itu suatu hari itu jam 1:30 pagi aku ngambil orderan, kemudian nggak sadar tiba-tiba badanku gemeteran, terus aku mimisan kayak gitu. Jadi jangan sampai kayak aku deh. Lanjut Fik, maaf ikut curhat loh. Oke, perihal tadi ya. Kalau itu nanti sesuai dengan selaras atau visi yang pengen dituju, ya menurut Anda nggak apa-apa. Yang penting jangan berlebihan. Segala sesuatu yang ekstrim tuh nggak baik ya. Apalagi sampai pada 24 jam tadi. Nggak sempat ketemu sama teman dan lain-lain sebagainya. Sebenarnya ukurannya mudah kok. Ukurannya yaitu maslahat apa mudarat gitu. Dengan ente tadi 24 jam kerja keras seperti itu, maslahatnya tentu ente akan lebih punya nilai tambah dengan ente belajar seperti itu kan. Tapi di sisi lain yang dikatakan Salman tadi, bisa jadi itu justru mendolimi fisik atau kesehatan dari ente sendiri. Nah, sebenarnya itu tuh poin yang kemudian harus ente pahami. Kalau dirasa ente mampu untuk bisa maksimal 24 jam, tapi yang ngerasa nggak mungkin ya, kayak gitu ya. Nah, itu mungkin ya janganlah. Mungkin beberapa saja. Coba ente baca atau lihat video-video teori-teori belajar. Ada tuh teori belajar 1-2 jam tapi efektif. Daripada kita belajar lama-lama, tapi justru itu nanti mentoknya. Nah, itu mungkin bisa ente pelajari. Nah, jadi ya apa ya, ambisius, semangat boleh, tapi ya terukur dan terkualifikasi. Mana yang kiranya maslahat, mana yang kiranya mudarat. Kalau dinilai dengan ambisius yang berlebihan tadi, yang ekstrim tadi, itu justru membuat mudarat bagi diri kita, ya merasa perlu ada rem. Nah, tapi kalau misal maslahat bagi diri ente karena ente dikaruniai oleh Allah kesehatan yang luar biasa, ya. Nah, itu mungkin bisa beda lagi kayak gitu. Nah, terus kemudian hubungan dengan teman. Nah, kalau saran aneh, teman-teman semuanya, ini agak cerita dikit gak apa-apa ya. Kalau kita bicara mengenai teori ekonomi, itu ada bahasa ekonomi itu, manusia dijadikan sebagai economic man. Economic man itu biasanya berpikir secara rasionalitas, dan mereka lebih cenderung self-interest, atau memiliki kepentingan pribadi. Ya. Mereka akan memaksimalkan usaha mereka untuk keuntungan pribadi mereka. Nah, itu kalau misal kita memiliki paradigma konvensional. Tapi beda lagi kalau misal manusia itu didasarkan teori ekonomi Islam yang itu aneh pelajari sekarang. Di situ manusia lebih cenderung diarahkan untuk menjadi seorang Islamic man atau mengutamakan kemaslahatan sama kesejahteraan sosial. Salah satunya yaitu adalah ketika kita memiliki hubungan dengan satu sama lain manusia. Toh dalam Islam itu kan kita kan gak cuma sekedar disuruh untuk hablum minallah, tapi hablum minannas. Maka dari itu kalau bisa ya jangan sampai Khalifatul Mutiah ini gara-gara kesibukannya yang kemudian itu cenderung mengarah kepada keuntungan pribadi, kemudian meninggalkan kewajibannya untuk bermuamalah dengan saudara-saudaranya. Nah, kalau bisa seimbang tuh, ya supaya nanti nggak terputus lah tali silaturahimnya, kayak gitu. Ya mungkin itu, Mas Sajid. Oke, baik. Seperti itu ya jawabannya tadi untuk Mbak Khalifatul Mutiah. Oke, baik. Nah, ini
Ada yang mau bertanya ya? Di sini sudah bilang saya nanya sampai tadi personal chat di WhatsApp ya. Ada Mas Muhammad Hanif Zain. Monggo Mas. Jangan kasih tanya tuh, jangan kasih tanya. Cek. Oke, gimana Mas? Apakah suaranya masuk? Ya, mantap Mas kedengeran. Enggak mentul kan suaranya kan? Enggak. Oke, alhamdulillah. Aduh, nih. Oke, baik. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh teman-teman yang sudah hadir dalam acara kita gitu kan. Maaf sebelumnya saya emang nggak pernah nongol kalau di pertemuan kita sebelumnya, baru pertama kali ini saling sesi foto kayak gitu. Nah, jadi kayak gini, apa namanya? Mungkin sebelumnya saya juga minta maaf kalau mungkin apa yang saya tanyakan ini atau mungkin yang didiskusikan mungkin sudah dibahas tadi, karena tadi saya sebenarnya sambil nyambi juga. Jadi kayak gini, mungkin pertanyaannya yang pertama kayak gitu terkait ini ya, tadi kan sempat dibahas kan, sibuk vs produktif kayak gitu, dan pada ujungnya gimana caranya kita pada akhir kesimpulannya gimana caranya kita bisa manfaatkan waktu kan sebaik-baiknya kayak gitu kan, lebih efektif dan segala macam kayak gitu. Jadi juga sempat disinggung juga sama Kak Misbah gitu ya, bahwa sebenarnya salah satu kriteria dalam produktif itu nanti caranya dengan manajemen waktu dan segala macam kayak gitu. Nah, terkait dengan hal itu, saya ini punya teman kayak gitu kan, dia itu bilang kayak gini, manajemen waktu itu is bullshit kayak gitu loh. Manajemen waktu itu is bullshit karena kalau kita tidak dibarengi dengan keistiqomahan ya sama aja. Daripada daripada manajemen waktu, mendingan good habit kayak gitu. Ketika misal nanti ada tugas langsung dikerjakan dan segala macam kayak gitu kan. Nah, nanti kan lebih mengarah ke yang tadi itu, yang lebih abstrak kayak gitu kan. Nah, itu menurut teman-teman kayak gimana? Boleh nanti teman-teman yang mau peserta lain untuk menanggapi maupun nanti pemateri untuk menjawab kayak gitu terkait antara good habit vs manajemen waktu kayak gitu. Karena tahu sendirilah, apalagi yang misal contohnya mahasiswa yang kegiatannya banyak, ikut banyak organisasi, itu kan nanti pasti nanti ada jadwal tiba-tiba dan segala macam kayak gitu kan. Kalau kita menjadwalkan secara struktur kayak gitu, saya dulu juga pernah awal-awal ketika kuliah, ini sambil curhat juga ya, awal kuliah itu saya konsep tuh 4 tahun ke depan kemana, target tiap tahun kayak gimana, tiap bulan, tiap pekan, tiap hari kayak gitu kan. Terus nanti pengolahan waktunya seperti apa, pagi harus apa, sore itu targetnya apa gitu kan. Yang dikejar selama kuliah itu apa sih? Apakah cuman akademik aja, apakah cuman skill lain aja, ataukah juga mungkin yang punya hafalan Quran juga, terus atau mungkin dan segala macam kayak gitu. Jadi tiap hari gimana caranya bisa mendapatkan poin-poin tadi itu kayak gitu kan. Termasuk juga nanti tadi kan ada yang bilang belajar TOEFL, belajar bahasa Inggris dan segala macam. Karena yang saya pahami terkait dengan belajar bahasa Inggris itu kan nggak cuman hanya dengan kita belajar, tapi itu sebagai kebiasaan kita dalam mempelajari kayak gitu. Maksudnya kita biasa membaca teks bahasa Inggris atau mungkin membiasakan diri dengan interaksi-interaksi yang menggunakan bahasa Inggris itu kan otomatis kita belajar gitu kan. Jadi kayak gitu. Jadi pertanyaan tadi itu ya, cuma merebat sebagai curhat kayak gitu kan. Oke, itu terus kemudian pertanyaan kedua nih kayak gini. Ini nggak tahu ini apakah udah keluar tema atau enggak kayak gitu kan. Kalau mungkin kita tadi ya ada teori belajar, teori manajemen waktu dan segala macam kayak gitu kan. Nah, kalau misal kayak gini, kita hubungkan dengan atau kita korelasikan dengan bagaimana kita hubungan kita dengan kepada Allah kayak gitu loh. Nah, itu seperti apa gitu kan? Ada yang bilang bahwa sebenarnya ketika kita memprioritaskan, misal salah satu hubungan kita kepada Allah dengan Al-Quran gitu kan, itu kan misal ketika kita memprioritaskan itu, otomatis waktu yang tersisa itu nanti bakal bisa lebih barokah kayak gitu kan. Apapun nanti teorinya kayak gitu kan, nanti bisa lebih barokah. Yang biasanya kita sudah manajemen waktu untuk mengerjakan tugas itu setengah jam, nanti bisa jadi cukup kelar 15 menit atau dan segala macam. Nah itu mungkin ada yang mungkin mau sharing atau seperti apa. Jadi permasalahannya tadi dua tadi sih. Yang pertama tadi
good habit versus apa namanya versus manajemen waktu, terus keprofesionalan manajemen waktu maksudnya. Terus kemudian yang kedua korelasi antara hubungan kita kepada Allah dengan urusan kita gitu sih. Mungkin itu pertanyaan saya. Monggo teman-teman baik. ingin jawab. Oke, baik. Jadi ada dua pertanyaan ya. Pertama, good habit versus manajemen waktu. Wah, ini mungkin bakal jadi tema baru nih dari produktif versus sibuk. Dan yang kedua itu tentang apa tadi? Itulah ya, pokoknya ya. Langsung saja kita ke pemateri kita. Bagaimana nih, Mas Fikri atau Mas Salman ya? Itu nggak apa-apa kita jawab satu-satu aja kali. Dari Mas Fikri dulu mungkin. Oke, nih dari yang dulu, bukan Mas Salman. Karena tadi pertama udah Mas Salman dulu. Oke. Ya bismillah ya. Tadi kan udah habit sama manajemen ya. Iya. Gimana ya jelasinnya ya? Sebenarnya good habit itu mungkin, nah gini. Sebenarnya kan kalau kita bicara masalah manajemen itu kan, manajemen adalah salah satu bentuk sarana yang dapat kita gunakan untuk memandu mengarahkan capaian-capaian tujuan kita. Nah, dengan beberapa aturan-aturan atau jadwal-jadwal yang kemudian kita sepakati dan kemudian kita patuhi, ya, kalau bisa, ya, kemudian indikator-indikator targetan yang kemudian kita canangkan, maka di situ otak kita akan merespon jelas bahwasanya apa-apa yang kemudian harus kita lakukan di sekarang ini, atau apa-apa yang kemudian kita harus lakukan dalam 1 minggu atau 1 bulan ke depan, sehingga nanti outputnya pun jelas. Kita melakukan ini, outputnya kita tuh apa? Nah, sebenarnya kan itu tuh manajemen kayak gitu ya. Tapi kalau good habit sendiri, kalau Ani rasa, ini mungkin dari opini ya, bukan dari bukan dari teori gitu ya. Kalau good habit tuh sebenarnya bagus sih, ya amat sangat bagus gitu, amat sangat bagus gitu ya. Tapi good habit pun di luar daripada ini ya, di luar daripada karunia Allah gitu ya. Good habit pun akan tercipta ketika orang tersebut memaksakan untuk memanajemen dirinya. Nah, misal kayak gini. Nggak mungkin dong orang yang awalnya malas terus tahu-tahu bisa jadi good habit kayak gitu kan. Nah, tahu-tahu tiap pekerjaannya tuh berkualitas dan lain-lain sebagainya. Tahu-tahu tiap harinya sholat duha, sholat tahajud, sholat taubat gitu ya. Kayak gitu. Itu tanpa ada manajemen. Nah, makanya di langkah awal itu kalau bisa ya kita manajemen dulu. Manajemen paling nggak dalam 1 hari itu kita mau ngelakuin apa. Ya insya Allah nanti kalau misal udah berjalan 40 hari ya, kalau secara teori, psikologi ya, kalau segala suatu kebaikan kemudian dilakukan selama 40 hari, insya Allah itu akan menjadi suatu bentuk habit. Nah insya Allah kalau misal kita bisa melakukan itu selama 40 hari, ya insya Allah itu bakal jadi habit. Cuma kalau kita sandarkan teori good habit itu ke awal, nah itu mungkin yang bakal jadi suatu hal yang rancu ya. Karena good habit sendiri pun akan susah kalau misal kita lakukan tanpa ada manajemen di awalnya. Itu yang di awal gitu ya. Yang pertanyaan pertama. Terus yang kedua, yang kedua lupa ya. Apa tadi? Pertanyaan kedua itu korelasi antara hubungan kita kepada Allah terhadap upaya untuk menyelesaikan urusan kita kayak gitu. Hubungan kita kepada Allah pada urusan kita terhadap upaya penyelesaian urusan kita. Nah gini, Ane itu sebetulnya tadi mau semisal closing ya, Ane mau bilang kayak gini sih sebetulnya. Bahwasanya teori-teori yang kemudian Ane jelaskan tadi ya, kayak produktivitas dan lain-lain sebagainya, itu tuh kalau kita menggunakan paradigma konvensional. Nah kalau kita udah menyangkut suatu hal yang berbasis dakwah ya, apalagi kebutuhan umat gitu ya, itu bakal beda lagi. Kita akan dituntut untuk menjadi seorang yang sibuk ya, sibuk entah itu urusan kajian, urusan problem umat dan lain-lain sebagainya di tiap harinya, tanpa kita berpikir untuk profit apa yang kemudian kita keluarkan, profit apa yang kemudian kita dapatkan. Nah itu kalau misal kita sandingkan ke konteks
ke konteks ubudiyah. Nah, kalau kita sandingkan dengan aktivis-aktivis dakwah. Makanya kalau ente tahu ya, aktivis-aktivis dakwah yang ada di kami di LDK itu rata-rata mereka ya nggak cuma LDK doang gitu loh yang kemudian diikuti gitu ya. Dan kalau dirasionalkan kenapa harus ikut LDK? Nah, padahal bisa jadi tujuan hidupnya itu kan salah satunya mungkin jadi bupati lagi ya, atau mungkin jadi apalah teknisi dan lain-lain sebagainya. Tapi ada suatu bentuk kewajiban ketika kita sudah mengklaim diri kita bahwasanya kita adalah seorang muslim. Kewajiban itu yaitu adalah kita harus menjadi seorang yang mampu untuk berdakwah. Nah, kalau udah masuk ke konteks kewajiban, apalagi udah kebutuhan, ya, nah itu udah beda lagi nanti. Maka dari itu teman-teman semuanya, bolehlah kita perlu menggunakan teori yang kemudian disandarkan di Barat, ya produktivitas dan lain-lain sebagainya. Tapi jangan sampai kemudian kita mengesampingkan kewajiban-kewajiban kita di Islam. Salah satunya yaitu adalah dakwah. Nah, ketika kita bisa berpikir lebih luas, berpikir lebih jernih, ya apa yang kemudian kita keluarkan di dakwah itu, ya insya Allah itu semuanya nggak akan sia-sia. Ya, walaupun kalau secara material, secara waktu itu semuanya menguras banyak material dan waktu kita. Tapi kalau kita kontekskan ke ubudi ya, ke kehidupan setelah dunia atau akhirat nanti, ya insya Allah kita akan memanen pahala-pahala di situ. Nah, itu sih sebenarnya. Ya, intinya ini ya. Intinya ubudiyah yang aneh maksud tuh mungkin lebih mengarah kepada hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pokoknya ya udah jadi suatu bentuk apa ya? Kewajiban bagi kita untuk bisa mengamalkan atau ini ya, menyebarkan Islam entah itu secara lisan, tulisan maupun secara amal. Ya mungkin itu sih. Jadi kalau Ahli tadi kalau dihubungkan dengan konteks kita untuk berhubungan kepada Allah ya nggak apa-apa, itu merupakan bagian dari kewajiban dan kebutuhan kita, mungkin lebih kebutuh sih kayak gitu ya. Insya Allah itu. Salman mungkin mau nambahin Gimana selesainya sampai jam berapa? Sampai jam berapa nih? Kalau selesainya sampai jam 17.30 mungkin diserahkan ke MC atau moderator aja. Aku udahan sih. Oke, baik. Mungkin itu tadi ya jawabannya dari pertanyaan. Bahkan include closing statement. Tapi ini masih ada teman-teman yang bertanya ya. Takut ini disampaikan oleh pertama dari Lina Rahma. Kak, izin bertanya bagaimana menjadi manusia produktif yang sebelumnya berkecimpung dalam organisasi dan bagaimana menemukan jati diri seseorang. Tuh, pertama langsung ini pertanyaan kedua dari Muhammad Ilham. Saya mau bertanya yang penting tugas apa tugas yang penting? Nah, itu. Jadi ada dua pertanyaan, bagaimana menemukan jati diri seseorang gitu, yang sebelumnya belum berkecimpung dalam organisasi dan ingin menemukan jati diri. Kedua, yang penting tugas atau tugas yang penting. Oke. Karena waktu kita sedikit lagi, jadi mungkin langsung saja dijawab ya. Oke, aku aja yang jawab biar cepat nih. Oke, boleh. Ini pertanyaannya sebentar ya. Bagaimana cara menjadi manusia yang produktif? Sebenarnya itu udah masuk di menemukan jati diri ya. Kalau saranku sih lebih sering ikut kelas Worldview Islam, karena di situ nanti akan menjawab bagaimana jati diri seseorang. Maksudnya jati diri manusia. Itu kan nanti ada 3 pertanyaan. Yang pertama, mengapa kita diciptakan, kemudian kemana kita akan pergi dan apa yang harus kita lakukan sekarang gitu. Jawabannya itu sebenarnya ada banyak, cuman
kalau setauku itu kan sama yang aku sampaikan tadi kan, wahalakal jinna wal insa illa liya'budun, yakni untuk beribadah kepada Allah. Beribadah itu sebenarnya konsepnya kan luas gitu. Jadi nggak cuma membaca Al-Quran, tapi kita bekerja, kemudian nugas, kayak gitu kan juga beribadah gitu. Tapi bagaimana cara kita melakukan ibadah secara berkualitas? Nah, itu nanti pertanyaan yang harusnya dijawab oleh kamu sendiri. Kemudian tidak aku utus kamu Muhammad kecuali untuk menyempurnakan akhlak. Nah, kita kan sebagai manusia, sebagai umatnya Nabi Muhammad, berarti kan juga meneruskan risalah beliau. Makanya kita harus senantiasa menyempurnakan akhlak kita. Ini nggak terlalu menjawab sih, tapi memang ini dasar-dasar yang nanti bakalan berguna, bakalan bisa dipakai di pertanyaan manapun. Saranku sih lebih ke ikut kelas Worldview Islam. Mungkin nanti bisa ada yang share-share broadcast di grup Kali Jaga Muda. Insya Allah nanti membantu kok. Kemudian apa? Yang penting tugas, apa tugas yang penting? Kalau aku sih kalau misal soal kuliah, yang penting nugas, yang penting selesai gitu. Kalau misal aku nggak terlalu tertarik gitu. Karena ada juga dosen itu yang cuma pengen ngasih kerjaan kita gitu, atau malah cuma pengen ngerjain kita. Jadi ya udah kita kerjain balik aja gitu. Sorry ya ini sesat ya. Mungkin bisa jawab Fikri aja deh. Oke, aku sepakat ya sama Salman ya. Yang penting nugas saja lah. Gak usah perfect. Oke, siap. Nanti kalau misal teman-teman udah semester atas, itu pasti tahu tuh algoritma bentuk dosen tuh kayak gimana. Nah, kalau nanti mau perfeksionis ya kerjakan yang bagus, tapi kalau ya kayak Salman tadi ya nggak apa-apa. Yang penting kalau ini nugas aja sih. itu udah. Memang ada yang harus kita kerjain secara perfect. Maksudnya kita tahu ini gunanya buat apa. Kayak misal aku ini buat misalkan emang buat untuk desaku ya, jadi aku nggak boleh main-main untuk ini gitu. Atau mungkin presentasi biasa, ya udah kita kerjain aja gitu. Karena apa faedahnya gitu. Kadang kita cuma dikerjain gitu kan. Oke, Kak, oke. Oke, itu ya tadi pertanyaan terakhir karena sudah tidak ada yang bertanya lagi. Tapi di siapa yang nanya tugas itu? Muhammad Ilham ya? Dari KPI ya? Iya, aman. Oke. Kebetulan aku juga dari KPI. Sebenarnya di KPI biasa aja sih tugasnya, slow aja jadi. Oke, baik. Aman. Karena waktu sudah menunjukkan pukul 17.30, baik sebelum kita tutup, seperti biasa akan dilakukan sesi dokumentasi foto bersama. Jadi teman-teman yang mau ikutan silakan dibuka, dinyalain kameranya dan kita akan foto dulu di sini. Oke, aman. Baru sedikit yang munculin foto. Terus kan Siapa yang belum nih? Ahmad Farido, Raffi Muhammad Farhan tuh belum, Ashraf belum, Anissa Aulia belum. Mana lagi nih yang belum? Wah, udah berkurang aja 49. Perasaan dari 70 ya. Oke. Natalia Sieun kurang Izin dari foto. Oke, nggak apa-apa. Mana nih yang lain? Kok pada mati lagi? Bisa dinyalain semuanya. Udah pada maghrib. Oh ya udah, disegerakan aja Mas kayaknya Mas. Nggak apa. Seadanya mungkin.
Oke, aku kasih aba-aba ya. Oke. Iya, kapalin kaja tuh dah. 2, 3. Cepong sih, cepong mah. Orang balik lah. Oke, cukup. Oke. Udah, Mas Hanif? Udah ya? Sampun. Oke. Baik, teman-teman semua, terima kasih yang sudah mengikuti Kali Jaga Muda Talks sesi keempat. Jangan kemana-mana lagi karena pekan depan masih ada satu sesi terakhir. Dan buat teman-teman yang mungkin baru aja gabung hari ini, teman-teman sebenarnya